Di sesi yang kedua, tadi sesi yang pertama kita sudah membahas bahwa kegiatan atau aktivitas dari bisnis internasional adalah ekspor dan import. Ekspor dan import ini dibagi menjadi dua macam. Ada ekspor dan import aktif, ada ekspor dan import insidensial. Dan kita sudah membahas bahwa kegiatan ekspor bisa meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara kita melalui kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Ini bisa menyebabkan, kegiatan ini bisa menyebabkan surplus atau balance of payment, di mana kegiatan perekonomian kita bisa stabil, nilai kurs rupiah kita pun bisa stabil. Dari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah ekspor import. Kegiatan yang kedua adalah lisensi. Apa itu lisensi? Kita akan bahas saat ini. Lisensi atau penjualan lisensi, tahap berikutnya, tahap penjualan lisensi adalah merek atau lisensinya saja. Hingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk pemakaian lisensi tersebut, perusahaan, negara, penerima harus membayar fee atas lisensi kepada perusahaan asing. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Ketika Walt Disney, tahu Walt Disney ya, mereka mengeluarkan merek dagang. Merek dagang misalnya Mickey Mouse atau lambang logo Mickey Mouse. Logo Mickey Mouse tersebut dipergunakan oleh negara orang lain, yang di perusahaan orang lain, untuk mereka gunakan sebagai merek dagang mereka. Tetapi mereka sudah mendapatkan izin dari pihak Walt Disney untuk mempergunakan gambar Mickey Mouse tersebut dijadikan merek dagang mereka. Itu aktivitas yang kedua. Lisensi. Setelah ekspor dan impor, lisensi. Kegiatan merek dagang ini berarti orang yang mempergunakan merek dagang Mickey Mouse, mereka harus membayar berupa fee atau tagihan yang harus mereka bayarkan setelah, dan ini sudah disepakati antara kedua belah pihak. Mereka harus sepakat dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, orang yang mempergunakan merek dagang Mickey Mouse tersebut bisa dituntut. Contoh lainnya misalnya Nike mempunyai merek dagang dengan logonya swoosh, curug gitu ya. Ketika ada orang, mereka diberikan izin atau lisensi oleh perusahaan Nike mempergunakan merek dagang tersebut, boleh, silakan. Ada kerjasama antara Indonesia dengan orang Amerika Serikat misalnya, atau yang memberikan izin untuk menggunakan merek dagang Nike dengan swoosh-nya, dan mereka membuat produk sepatu yang sama, merek yang sama dari Nike, itu boleh. Kalau mendapatkan izin. Tapi kalau tidak ada izin yang diberikan, itu tidak boleh. Ini bisa dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Jadi pihak Nike kalau mereka mau menuntut orang yang mempergunakan merek dagang mereka, di mana mereka tidak mempunyai izin, itu bisa. Ya, hati-hati dengan itu. Makanya kalau misalnya sudah ada lisensinya, silakan bisa mempergunakan. Kegiatan lisensi, kemudian kegiatan ekspor impor, lisensi, waralaba, franchise, investasi dibagi dua ya. Investasi asing langsung, investasi asing tidak langsung. Investasi asing langsung, foreign portfolio investment, ini atau foreign direct investment, FDI, kegiatan ini selanjutnya dikatakan sebagai multinational corporation, kelanjutannya, di mana perusahaan yang menjadi tuan rumah atau host country dari perusahaan sebelumnya, mereka datang langsung ke negara kita untuk membuka usaha di situ. Bagaimana kita supaya bisa sukses dalam kegiatan bisnis internasional atau aktivitas-aktivitas bisnis internasional yang sudah saya katakan tadi?
Pelaku bisnis internasional harus memiliki pengetahuan mengenai perbedaan gaya hidup, budaya, dan mengetahui mengenai hukum, politik, dan standar sosial antar negara. Yang kedua, pelaku dari bisnis internasional harus bisa memilih negara di mana membeli bahan baku yang lebih murah. Yang ketiga, pelaku dari bisnis internasional harus bisa memilih negara di mana menjual produk jadi yang dapat menerima produk yang kita miliki. Yang terakhir, yang keempat, pelaku bisnis internasional harus bisa mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari anak perusahaan mereka di luar negeri, serta berurusan dengan perpajakan, otoritas regulasi di negara asal mereka, dan semua negara lainnya tempat melakukan bisnis tersebut. Tadi dikatakan bahwa seorang pelaku bisnis internasional harus mengetahui budaya dari negara orang lain. Unsur yang mempengaruhi budaya seperti yang kita ketahui adalah salah satunya bahasa. Kunci supaya bisa membuka pasar dengan mereka dan bekerja sama dengan mereka, kita harus mengetahui dan memahami bahasa mereka. Setelah kita mengetahui bahasa mereka, kita juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Walaupun dengan cara bahasa monyet itu bisa, tapi ini salah satu yang mempengaruhi. Kalau kita mau buka usaha di tempat mereka, saya pernah membahas ini. Ed Hall mengatakan dalam bukunya Bisnis Internasional, kalau pelaku bisnis internasional ingin membuka usaha di negara orang lain, yang harus dilakukan pertama kali adalah tinggal seumur hidup di negara tersebut. Yang kedua, lakukan training di negara tersebut. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal tersebut, otomatis kita akan paham dengan budaya mereka. Kita akan tahu dengan budaya mereka. Baru setelah kita mengetahui bahasa mereka, cara mereka berkomunikasi, kita juga pun harus mengetahui bagaimana strata sosial mereka. Berapa pendapatan mereka? Jangan-jangan ketika kita membuka bisnis atau membuka usaha di negara mereka, kita memasang tarif yang terlalu tinggi. Daya beli masyarakat di suatu negara kita harus mengetahui pendapatan per kapitanya berapa. Kalau misalnya kita tidak mengetahui itu, kita datang misalnya ke Meksiko atau ke negara yang, kita datang ke Amerika. Negara Amerika tidak semuanya sejahtera. Ada taraf di mana mereka pun mengalami hal bahwa negara mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini bisa berdampak pada dampak sosial di negara tersebut. Dampaknya apa? Salah satunya meningkatnya kejahatan. Kalau di tempat yang negaranya tidak sejahtera, ngapain kita buka bisnis di situ? Ya jangan kan begitu. Ketika kita mempelajari bisnis internasional, semua organisasi besar di mana Anda bekerja dan mempunyai operasi internasional atau dipengaruhi oleh ekonomi global, Anda perlu memahami area yang semakin penting untuk dapat lebih baik menilai kesempatan berkarir dan berinteraksi secara efektif dengan negara lain. Saya punya pengalaman ketika saya wawancara dengan pihak luar negeri via email. Singkat cerita, kami kirim surat menyurat via email, kurang lebih berlaku 3 mingguan. Di mana mereka menawarkan pekerjaan pada saya sebagai agen internasional. Saya tanggapi email tersebut dalam bahasa Inggris. Dari inti dari isi email tersebut, mereka memberikan kesempatan saya untuk bisa bekerja di perusahaan mereka. Produk yang dijualnya adalah Viscofluid. Saya masih ingat itu. Viscofluid ketika saya baca dari websitenya merupakan produk minyak atau bahan kimia. Entah apa bahan kimia apa, saya pun tidak mengerti karena saya bukan orang kimia. Tugas saya hanya jadi penghubung antara satu negara dengan negara lain. Karena mereka mengatakan kantor perwakilan mereka ada di Myanmar, ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di Singapura. Di Indonesia masih kekurangan katanya. Jadi saya orang pertama yang menjadi agen untuk menghubungkan mereka.
Kenapa saya bahas ini? Kalian harus bisa memahami, kalaupun nanti bukan pelaku bisnis internasional atau kalian bukan owner dari pemilik bisnisnya, kalian bekerja untuk perusahaan orang lain yang ada di luar negeri, kalian harus memperhatikan ini. Apakah ini penipuan atau tidak? Mereka mengirimkan kontrak. Saya baca contoh kontrak, konfidensial kata dia. Dia mengatakan bahwa gajinya itu kurang lebih 30 juta kalau dikurs rupiahkan. Kemudian setelah gaji 30 juta otomatis saya tergiur. Saya nanyakan lagi, apa pekerjaan saya? Pekerjaannya sebagai agen internasional. Dan selanjutnya Anda bukan lagi akan berbicara dengan saya, tapi dengan direktur utama. Dari 3 bulan itu saya rangkumkan bahwa saya langsung wawancara lagi dengan pihak yang lebih tinggi dari dia, direkturnya. Oke, kami wawancara lagi. Lagi-lagi dia menerangkan mengenai produknya dan dia menerangkan mengenai legalitas perusahaan dan dia menerangkan apa yang harus dilakukan oleh agen internasional katanya. Agen seperti saya kalau Anda keterima nanti. Dan Anda harus datang ke Amerika Serikat, di Kanada kantornya. Sampai dia mengirimkan Google Map pada saat itu. Kenapa saya tidak datang? Karena tiba-tiba saya harus bertransaksi antara Indonesia dengan Malaysia dan saya harus memesan produk yang dia jual tadi, Visco Fluid. Dan saya harus stok produk itu dengan skala besar. Jadi saya harus mengirimkan uang pada mereka. Di sini saya sudah menaruh kecurigaan. Wah, kacau ini. Setelah panjang lebar hampir 2 minggu saya berhubungan dengan mereka, di minggu terakhir saya putus. Kalau misalnya mereka memang mau memberikan pekerjaan kepada saya, bukan saya yang harus membayar, toh mereka yang harus membayar saya balikan keadaan. Oke Pak, saya akan menerima pekerjaan ini dan saya siap menghubungkan antara Indonesia dengan Malaysia dan Malaysia dengan Myanmar misalnya. Tapi Bapak yang harus kirim uang ke saya dulu, saya bilang begitu. Dan mereka tidak mengirimkan itu, sejak itu saya putus. Dan di sini kita harus mempelajari, kita harus tahu background apa yang mereka inginkan. Pemahaman dasar mengenai bisnis internasional akan membantu Anda memahami sepenuhnya mengapa tim di negara-negara lain seperti Amerika Serikat membentuk tim dengan Uruguay, dengan Jepang, dan perusahaan yang mereka harapkan sehingga memudahkan untuk mencapai peluang bekerja di perusahaan asing tersebut. Harus tahu dulu dan harus hati-hati. Sebagai pelaku bisnis, bisnis yang Anda buat suatu saat nanti akan terlibat dengan bisnis internasional, di mana Anda bisa mendapatkan bahan baku yang murah, biaya produksi yang murah, yang selanjutnya dijual ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan menggunakan e-commerce, membuka kesempatan untuk menjual hasil produksi ke negara lain. Tadi dibahas, kalau misalnya dalam kegiatan ekspor-impor, bagaimana pengembangan kegiatan ekspor dan impor itu, kita harus melakukan pemasaran internasional. Bagaimana melakukan pemasaran internasional? Salah satu caranya dengan mengikuti pameran-pameran dagang atau kegiatan-kegiatan internasional lain yang melibatkan banyak negara. Di sini kita bisa mengeluarkan produk yang kita miliki dan kita bisa meminta mereka mengetahui budaya kita secara langsung. Bagaimana caranya? Ya cekokin mereka mengenai budaya yang kita punya supaya mereka tertarik. Dengan begitu, produk yang kita miliki dapat bisa dikenal dengan luas, dengan mudah. Alasan lain mempelajari bisnis internasional menyamakan langkah dengan pesaing Anda di masa depan. Selaku pelaku bisnis internasional, kalian harus bisa mengoperasikan teknologi yang berlaku saat ini. Itu hal yang paling krusial. Yang saya rasa, selain tadi mengikuti pameran, kan kalau misalnya kita mau mengikuti pameran dagang, mengikuti kegiatan ASEAN misalnya, kalian datang ke sana dan kalian membuka stand bazar dan lain sebagainya, itu memang tidak mudah. Dan modal yang harus dikeluarkan pun banyak dan belum tentu juga yang membelinya. Yang harus kalian lakukan adalah menguasai teknologi. Teknologi yang berkembang yang bisa kalian kuasai ini juga bisa membuka peluang untuk mereka mengetahui produk apa yang kita miliki melalui kegiatan ekspor dan impor itu. Anda juga perlu mempelajari bisnis internasional untuk mengikuti perkembangan teknologi dan alat bisnis terkini, karena tidak satu pun negara tunggal memonopoli gagasan bagus atau unik. Terakhir, Anda perlu mempelajari bisnis ini untuk mendapatkan atau mengetahui budaya, sistem politik, dan juga menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Secara historis, bisnis internasional pertama yang terbentuk adalah ekspor dan impor. Namun dalam dunia perdagangan internasional sekarang ini,
yang sangat kompleks, banyak bentuk aktivitas bisnis internasional lain yang lazim. Ya, selain tadi lisensi, waralaba, franchise. Ekspor atau mengekspor adalah menjual produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara lain. Mengimpor adalah membeli produk yang dibuat di negara lain untuk dipergunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana, yang tidak mengandung resiko sampai tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko. Ya contohnya tadi, ketika kita melakukan pemasaran internasional, kita mengikuti event-event besar, event-event kenegaraan seperti Asian Games, kemudian pameran-pameran dagang, ini resikonya besar. Kalian harus datang ke sana, kalian harus membuka stand bazar. Kalau laku, kalau nggak laku, ya ongkos produksinya yang habis kan begitu. Ongkos operasionalnya yang habis. Kalian sudah datang ke Malaysia, ternyata produk kalian tidak laku. Ini yang berbahaya. Bagaimana mengurangi resiko ini? Kalian harus mengetahui dengan pasti siapa yang akan membeli produk kalian di sana. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kalian menguasai teknologi melalui e-commerce, kalian perdagangkan dulu produk kalian di sana. Ketika animo dari masyarakat, misalnya kalian berhubungan dengan pihak Malaysia atau Singapura, animo masyarakat mereka tinggi, baru kalian buka bazar di situ. Kalau tidak, jangan sekali-kali kalian mengambil resiko tinggi. Kecuali, ini kecuali lagi ya, kalau misalnya modal kalian kuat, dan kalian memang berniat selain untuk usaha atau berdagang di situ, melakukan kegiatan ekspor dan impor di situ, kalian mau kegiatan traveling atau hanya jalan-jalan, ya itu silahkan. Sambil jalan-jalan membuka usaha di situ kan tidak ada salahnya. Aktivitas ekspor dan impor dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok aktivitasnya adalah perdagangan dalam bentuk barang, produk berwujud seperti pakaian, komputer, dan bahan baku. Publikasi resmi pemerintah Amerika Serikat menyebut jenis perdagangan impor dan ekspor barang atau merchandise ekspor dan impor. Inggris menyebutnya sebagai perdagangan visible. Kelompok aktivitas lain, perdagangan dalam bentuk jasa, produk tidak berwujud seperti aktivitas perbankan, perjalanan, akuntansi. Di Amerika Serikat disebut sebagai ekspor dan impor jasa atau service export and import. Di Inggris sering disebut perdagangan visible. Kegiatan ekspor dan impor dibagi menjadi dua. Tadi saya sudah terangkan ini. Ekspor insidensial, suatu perusahaan yang dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidensial. Terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang dan mengirimkannya ke negara mereka. Ekspor aktif, tahap di mana tahap ini dapat berkembang terus dan terjalin hubungan bisnis yang rutin dan kontinu. Transaksi tersebut makin lama semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional. Tahap aktif di perusahaan negeri sendiri mulai aktif melaksanakan manajemen atas transaksi, tidak seperti tahap awal, di mana pengusaha bertindak pasif yang disebut tahap pembelian atau purchasing. Ini aktivitas dari ekspor dan impor yang saya bilang dibagi dua. Bagaimana kegiatan aktivitas dari ekspor impor jasa Pak atau invisible? Tadi saya mengatakan bahwa salah satunya jasa akuntansi. Ketika kalian mahir atau menguasai akuntansi, kalian bisa membuka jasa akuntansi publik di situ. Syarat yang pertamanya itu tadi, kalian menguasai bahasa mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi, mengetahui strata sosial mereka, bagaimana pendapatan mereka. Orang yang rata-rata pendapatannya tinggi, berarti negara tersebut merupakan negara yang sibuk biasanya. Otomatis, kalau misalnya negaranya merupakan negara yang sibuk, penghasilannya juga bisa tinggi. Gross domestic product mereka juga tinggi. Kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Seperti orang Jepang, rata-rata mereka bekerja. Mereka banyak menggunakan jasa-jasa accounting atau akuntansi. Atau jasa-jasa yang lainnya yang bisa kalian perdagangkan. Selain penjualan produk jadi atau barang jadi. Saya katakan tadi, kalau misalnya barang jadi, misalnya kalian jualan, kita contoh saja Cina. Orang Cina sampai ember-ember seperti ini nih, yang di bawah, kita lihat tulisannya made in China. Untuk menguasai pasar, hebatnya Cina, mereka bisa membuat produk atau barang yang kuantitinya banyak. Harganya pun murah.
Ini yang harus kita tiru. Ketika mereka bisa membuat produk yang banyak, otomatis barang-barang yang membanjiri negara-negara maju ini bisa meningkatkan perekonomian Cina. Semakin tinggi tadi nilai ekspornya, ini akan mengakibatkan balance of payment tadi. Terjadi peningkatan devisa negara mereka. Kurs mata uang mereka pun akan stabil. Nah, itu yang kita tiru. Aktivitas lain dari bisnis internasional adalah investasi. Tadi sudah saya katakan juga di awal, sudah saya terangkan bahwa investasi dibagi menjadi dua lagi. Investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung. Investasi asing langsung, foreign direct investment, merupakan bentuk kegiatan investasi internasional atau international investment, modal yang disediakan oleh penduduk dari suatu negara ke penduduk negara lain. Investasi seperti ini dibagi menjadi dua kelompok kategori: investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan secara aktif mengendalikan. Jadi orangnya bisa langsung datang ke negara kita. Mengendalikan properti, aset atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah, negara tempat kantor pusat perusahaan induk berada. Disebut juga home country. Negara lain tempat perusahaan tersebut beroperasi disebut juga sebagai negara tuan rumah atau host country. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah multinational corporation. Jadi perusahaan asing, misalnya Honda, yang notabene mereka adalah perusahaan dari Jepang, membuka kantor perwakilan di Indonesia. Ini dikatakan sebagai multinational corporation atau kegiatan investasi asing langsung. Ini juga berdampak pada perekonomian di negara tempat mereka membuka usahanya. Kalau dari Jepang mereka buka di Indonesia, ada dampak positifnya. Dampak positif yang satu membuka peluang usaha baru. Yang kedua, tentunya karyawan-karyawannya juga harus orang Indonesia. Berarti membuka peluang kerja untuk orang Indonesia. Selain itu, bisa penambahan pajak, pendapatan juga. Selain di daerah, juga di negara. Tapi ada dampak negatifnya. Salah satunya pengusaha lokal mati. Gitu. Kalau misalnya kita membuka peluang untuk mereka bisa masuk ke negara kita, pengusaha lokal tentu akan mati. Dan bisa terjadi monopoli pasar, ya seperti yang terjadi saat ini. Mana ada produk Indonesia untuk produk motor saja. Kan tidak terbuka akhirnya karena sudah dimonopoli oleh Honda. Yang notabene mereka adalah perusahaan dari Jepang. Karena produk itu yang bisa diterima oleh negara kita. Itu dampak negatif salah satunya dari kegiatan atau aktivitas multinational corporation. Dengan adanya foreign direct investment atau investasi asing langsung, perekonomian meningkat juga. Nah, kegiatan dari investasi selain foreign direct investment, kita mengenal adanya foreign portfolio investment atau investasi portofolio asing. Foreign portfolio investment adalah pembelian aset keuangan asing berupa saham, obligasi, atau sertifikat lainnya atau sertifikat deposito dengan tujuan selain untuk pengendalian. Jadi mereka tidak langsung datang ke sini, orang asingnya tidak langsung datang ke sini membuka usaha di kita, dan mereka melakukan kegiatan investasi asingnya di negara mereka sendiri. Tapi mereka membeli saham dari negara kita. Ini dinamakan dengan investasi portofolio asing. Kalian bisa baca di bukunya Ricky Webustay dan Griffin. Ini Foreign Portfolio Investment atau FPI ini, mereka membahas itu. Ya, kenapa saya hapus? Saya khawatir terjadi polemik. Karena saat ini ada organisasi yang bernama Front Pembela Islam, disingkat juga FPI, ini menjadi permasalahan. Dan itu salah satu organisasi yang dilarang saat ini di Indonesia. Saya khawatir, padahal di bukunya tulisannya ya FPI gitu. Makanya saya hapus. Tadinya di sini ada tulisan FPI. Oke, itu hanya intermezzo saja. Cuman ya kegiatan dalam investasi yang kedua, investasi asing langsung, FDI tadi, investasi portofolio asing atau foreign portfolio investment. Ini yang kedua. Kegiatannya adalah saham, obligasi, dan surat berharga lainnya atau sertifikat deposito.
Kalian pun bisa melakukan kegiatan ini dan kalian pun bisa membeli saham dari perusahaan asing. Kalau itu diperjualkan bebas. Kalau di negara kita misalnya Mandiri, TBK, kita bisa membeli saham mereka. Telkomsel, TBK misalnya. Atau perusahaan-perusahaan yang ada di kita yang di belakangnya itu tertera TBK yang artinya itu terbuka, kalian bisa melakukan investasi ini. Oke ya. Kalau di sini dicontohkan dalam bukunya, contoh dari investasi portofolio adalah pembelian saham biasa oleh perusahaan merek Sony oleh dana pensiun Denmark. Dengan investasi ini, dana pensiun tersebut berusaha untuk mengendalikan rate of return, tingkat pengembalian terhadap portofolio asetnya daripada pengembalian keputusan Sony. Untuk alasan yang sama, banyak investor dalam bertahun-tahun terakhir membeli reksadana dan mengkhususkan diri dalam saham dan obligasi asing. Aktivitas bisnis internasional yang berbentuk lain, kita sudah membahas tadi lisensi. Contohnya pembelian merek dagang, paten, nama merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Yang kedua, waralaba internasional. Contohnya McDonald mewaralabakan mereknya kepada seluruh dunia. Yang ketiga, kontrak manajemen internasional. Contohnya industri hotel internasional kelas atas, tetapi hanya mengoperasikan di bawah kontrak manajemen saja. Franchise, tahap yang lebih aktif yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep campuran, kemudian pengendalian mutu, pengawasan mutu, bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya yang disebut sebagai franchising atau franchise. Maka perusahaan yang menerima franchise, perusahaan pemberi disebut franchiser, jenis usahanya misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness center, dan lain sebagainya. Bentuk franchise yang saat ini populer di negara sendiri antara lain perusahaan domestik yang memiliki kebaikan, di mana manajemen sistem yang sudah teruji. Kalau dari pihak luar negeri, kenapa saya bisa mengatakan manajemen sistemnya sudah teruji? Karena saya pernah ketika saya membeli produk di luar negeri, saya yakin bahwa sistem mereka ini sudah teruji. Satu baut saja tidak ada, kita bisa mengembalikan produknya itu. Dan ketika kita membeli produk dari mereka, dari perusahaan asing di negara mereka, kita bisa memastikan bahwa quality controlnya bekerja dengan baik. Tidak ada barang cacat yang diberikan kepada konsumen. Perlindungan konsumen di negara asing itu sudah sangat baik. Beda dengan kita. Kenapa? Kadangkala di negara kita produk yang sudah rusak pun ya dijual lagi di negara kita. Itu bedanya. Kalau di negara mereka, mereka tidak mau. Cacat sedikit ya buang. Gitu ya. Dan biasanya franchise ini memiliki nama yang sudah terkenal. Performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Sebaliknya, yang memiliki kejelekan antara lain biaya yang tinggi untuk menerapkan franchise ini. Keputusan bisnis yang dibatasi oleh fasilitator. Sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk franchise lain. Apabila kegagalan yang satu akan timbul, anggapan bahwa bentuk franchise yang lain pun jelek. Nah, yang harus kita perhatikan lagi dalam kegiatan bisnis internasional, selain aktivitas-aktivitas bisnis yang sudah kita ketahui tadi, antara lain ekspor, impor, lisensi, waralaba, kontrak manajemen, investasi, foreign portofolio asing, foreign direct investment, multinational corporation, kita juga harus mengetahui bagaimana globalisasi kontemporer bisnis internasional yang tumbuh sedemikian cepatnya. Dalam dekade ini, bisnis internasional terakhir, banyak ahli meyakini kita sedang hidup dalam era globalisasi atau globalization. Dapat didefinisikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Pertukaran produk, pertukaran pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lain. Ini yang dikatakan oleh Griffith, globalisasi kontemporer. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa perdagangan internasional dan investasi asing langsung internasional, dua sarana utama untuk melakukan bisnis internasional, menjadi semakin penting dalam ekonomi dunia. Globalisasi kontemporer telah menimbulkan intensifikasi peran perdagangan internasional dalam ekonomi dunia. Ketika semakin banyak orang melakukan kegiatan bisnis, ini juga bisa menyebabkan perkembangan dari perekonomian. Pertumbuhan
bisnis internasional dari tahun ke tahun terakhir ini sudah jelas. Dan akan tetapi mengapa pertumbuhan ini terjadi? Mengapa bisnis internasional terus melambung di dekade mendatang? Ada dua alasan utama. Imperatif strategis yang memotivasi globalisasi dan perubahan lingkungan yang memfasilitasinya. Yang kedua, motif dasar yang telah mendorong perusahaan untuk menjadi semakin global, baik dalam orientasi mereka maupun dalam tindakan mereka. Imperatif strategis ini termasuk meningkatkan kompetensi. Inti dari perusahaan mendapatkan sumber daya dengan biaya yang rendah. Makanya semakin berkembang. Yang kita inginkan dari sebuah bisnis adalah profit. Untuk mendapatkan profit, kita harus pandai-pandai memainkannya. Mendapatkan bahan baku yang murah. Dari mana mendapatkan bahan baku yang murah? Ketika seluruh Indonesia sudah kita ubah tidak ada bahan baku tersebut, ya lakukan kegiatan perekonomian dengan pihak luar. Mereka membeli produk dari kita atau kita membeli produk dari mereka. Meningkatkan kompetensi inti, salah satu motif utama globalisasi adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang telah dikembangkan perusahaan dalam pasar asalnya. Kompetensi inti adalah kekuatan atau keunggulan khusus yang penting dalam operasi sebuah perusahaan. Dengan menggunakan kompetensi inti dalam pasar baru, perusahaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan labanya. Ya, terjadi jual beli, kita menjual produk, mereka membeli produk dari kita. Untuk mendapatkan bahan baku yang murah, kita bisa mendapatkan dari orang lain. Sayangnya, ya memang bahan baku yang murah itu adanya ada di Indonesia. Seperti migas itu adanya di Indonesia. Minyak itu bukan hanya di Arab Saudi. Di kita banyak minyak. Potensi alam kita ini memang sangat kaya. Jangan salah. Gitu. Nah inilah yang kita ekspor akhirnya. Cuman kalau misalnya kita mempertahankan itu terus, ya habis alamnya kan begitu. Memperoleh sumber daya dan pasokan dalam bisnis internasional adalah alasan penting lain untuk menuju internasional, mendapatkan sumber bahan baku, mendapatkan tenaga kerja yang murah, modal atau teknologi. Dalam sejumlah kasus, organisasi harus mencari sumber daya asing karena produk atau jasa tertentu langka atau tidak tersedia secara lokal. Perdagangan grosir bahan contohnya, perdagangan grosir bahan makanan Amerika Utara membeli kopi dan pisang dari Amerika Selatan. Perusahaan Jepang membeli produk kehutanan dari Kanada. Dan perusahaan dunia membeli minyak bumi dari Timur Tengah dan Afrika misalnya. Ini alasan mereka melakukan kegiatan perdagangan internasional atau bisnis internasional. Aktivitas-aktivitas bisnis internasional ini bisa terjadi karena adanya hal tersebut. Sumber daya manusia yang berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Kecerdasan orang Indonesia akan berbeda dengan kecerdasan orang Amerika Serikat. Kecerdasan orang Indonesia berbeda dengan kecerdasan orang Arab Saudi. Untuk mendapatkan bahan baku yang murah, untuk mendapatkan sumber daya yang murah, mereka mencari ke bagian daerah. Jadi kita harus bersyukur pada pejuang devisa negara, misalnya ada orang Indonesia yang pergi ke Arab Saudi, walaupun mereka bekerja hanya sebagai WNI. Pulang digebukin, kasihan itu yang terjadi, sayangnya gitu ya. Kalau bisa mereka bekerja di kita, jadi pembantu juga, bukan jadi tenaga ahli. Seperti yang mereka lakukan pada negara kita. Mencari pasar baru merupakan motif yang lazim bagi ekspansi internasional. Ketika pasar domestik sebuah perusahaan telah jenuh, mereka menjadi semakin sulit untuk menunaikan pendapatan dan laba yang tinggi. Ini salah satu alasan juga kita membuka pasar baru. Di Indonesia sudah tidak ada pasar kita misalnya. Atau harga kalau misalnya kita buka untuk negara kita, daya beli masyarakat di kita kurang, ya sudah buka ke luar negeri. Nah ini alasannya. Melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas bisnis internasional dengan alasan mencari pasar baru. Contoh di sini, Unilever yang mengeluarkan produk pasta gigi dari Amerika Serikat yang sudah mengalami titik jenuh. Sehingga mereka mencari pasar baru dan melakukan ekspansi ke Indonesia yang merupakan negara yang berkembang. Dengan melakukan ekspansi seperti ini, mereka membawa dua keuntungan, yakni perusahaan tersebut dapat mencapai skala ekonomi, negara adikuasa, menurunkan biaya rata-ratanya seiring dengan meningkatnya produksi. Itu yang dicontohkan dalam buku Bisnis Internasional. Ya, saya hold dulu sampai di sini.
Barangkali siapa tahu kalian mau ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada ya saya lanjutkan lagi nih. Karena di sesi yang ketiga kita akan berbicara mengenai bagaimana bersaing dengan atau bersaing antara satu negara dengan negara yang lain. Dan di sesi yang ketiga saya akan absen kalian, absensi secara manual. Jadi dipersiapkan untuk sesi yang ketiga, linknya masih tetap yang ini.